Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ada 5 ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Perhatikan contoh berikut. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, dari kalimat tersebut terdapat 2 kalimat tunggal. 2 kalimat tunggal tersebut adalah Ibu rinci ya. Kalimat tunggal tersebut, kalimat tunggal yang pertama adalah kalimat makanan merupakan kebutuhan sehari-hari. Ini kalimat tunggal yang pertama. Kemudian kalimat tunggal yang kedua diulang di sini, makanan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Ini adalah kalimat tunggal yang kedua. Nah, setelah disatukan atau digabung kedua kalimat tunggal tersebut, jadilah kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Dan kata penghubung dan di sini adalah kata penghubung yang sudah berjasa menyatukan kedua kalimat tunggal tersebut. Sehingga kedua kalimat tunggal tersebut menjadi kalimat kompleks atau majemuk. Jadi, salah satu ciri kalimat majemuk menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Sampai di sini paham ya? Baik, Ibu lanjutkan. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang kedua adalah kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menjadi penghubung antar kata, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Contoh kata hubung antara lain ada kata dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, dan lain-lain. Nah, di ciri kebahasaan yang pertama tadi yaitu kalimat majemuk dijelaskan bahwa kalimat majemuk itu salah satu cirinya adalah menggunakan konjungsi. Baik. Ciri kebahasaan berikutnya yang ketiga adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan biasanya menggunakan kata ganti, kata penunjuk, dan kata keterangan. Kalau kata ganti bisa kata ganti ia, mereka, dia, beliau. Kemudian kalau kata penunjuk ada kata ini, itu, tersebut. Sedangkan kalau kata keterangan ada kata di sini, di sana. Nah, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama. Anggita merasa kesulitan belajar daring di rumah. Ia berharap segera belajar tatap muka di sekolah. Nah, kata rujukan pada kalimat tersebut adalah kata ia. Sebentar Ibu tandain ya. Ibu ulangi ya. Pada kalimat yang pertama, kata rujukannya adalah kata ia. Kata ia di sini merujuk pada kata Anggita atau menggantikan kata Anggita. Ya, ia di sini adalah Anggita. Kalau ianya diganti Anggita, bisa menjadi seperti ini kalimatnya. Anggita merasa kesulitan belajar daring di rumah. Anggita berharap segera belajar tatap muka di sekolah. Tapi karena untuk menggantikan supaya tidak ada pengulangan kata Anggita, akhirnya diganti dengan kata ganti ia. Baik, sampai di sini paham ya. Kemudian yang kedua,
Zoom merupakan aplikasi layanan konferensi jarak jauh yang berasal dari Amerika Serikat. Aplikasi ini populer karena menjadi salah satu pelopor yang dengan cepat menyediakan konferensi video jarak jauh selama COVID-19 melanda dunia. Nah, di kalimat kedua ini kata rujukannya adalah kata ini. Ya. Kata rujukannya adalah kata ini. Kata ini adalah kata rujukan yang menggantikan kata Zoom. Makanya di sini sebelum kata ini ada kata aplikasi, ya kan? Aplikasi ini populer, maksudnya adalah aplikasi Zoom ini. Sampai di sini paham ya? Jadi kata rujukannya adalah kata ini yang merujuk pada kata Zoom. Kemudian contoh yang ketiga. Dieng adalah salah satu destinasi wisata yang menarik. Di sana banyak turis lokal maupun mancanegara yang berkunjung hanya sekedar untuk menikmati keindahannya. Nah, di kalimat ketiga ini ada dua kata rujukan, yaitu kata di sana dan kata nya. Kata di sana itu merujuk pada kata dieng. Di sana, di dieng, ya. Kemudian katanya, kata rujukannya, sekedar untuk menikmati keindahannya, keindahan dieng. Sampai di sini paham ya? Kata rujukan. Baik. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang keempat adalah menggunakan istilah teknis. Apa itu istilah teknis? Istilah teknis adalah istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Jadi hanya bidang-bidang tertentu seperti bidang kedokteran, bidang ekonomi, bidang sains, bidang pendidikan dan lain-lain ya. Nah, perhatikan contohnya. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Nah, di kalimat tersebut terdapat tiga istilah teknis, yaitu kata molekul, mekanis, dan kimiawi. Ketiga istilah tersebut merupakan istilah bidang sains atau bidang IPA. Selanjutnya, yang terakhir, ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang kelima adalah menggunakan kata bilangan atau numeralia. Ya, bilangan angka. Contoh 1, 2, pertama, ketiga gitu ya. Kalau dalam teks laporan banyak sekali menggunakan kata bilangan atau numeralia seperti ini. Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga paham. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.